Selamat kembali dengan bukan film biasa. Kita akan lanjut film Walking Dead ya kawan-kawan. Jangan lupa sebelum menonton kita siapkan kopi, cemilan dan lain-lain agar tetap semangat menonton film Walking Dead ini kawan. Bagi yang ngudut silahkan ngudut dulu. Langsung saja tanpa berlama-lama kita lanjut kawan. Di part sebelumnya Rick dan kawan-kawan pergi meninggalkan kota yang dipenuhi dengan para zombie. Masih ingat kan siapa aja yang ditinggalkan karena kelakuan buruknya? Dia adalah Dixon. Nah, kita diperlihatkan Dixon yang stres karena ditinggalkan sendirian. Dia berusaha melepaskan borgol yang di tangannya. Ternyata, para zombie sudah mulai berdatangan. Para zombie itu berusaha mendobrak pintu yang digembok pakai rantai oleh si Doc sebelumnya. Dan cerita pun dimulai. Kita diperlihatkan di tempat pengungsian para manusia yang masih selamat. Di sini, kita lihat masih ada beberapa orang yang selamat. Ternyata, di pengungsian ini ada teman sohib si Rick yang bernama Sen, yang si polisi itu ya, dan istri Rick dan juga anaknya. Mereka sedang berbincang-bincang. Namun, di sini mereka belum mengetahui kalau Rick masih selamat atau hidup. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar suara alarm mobil yang sangat bising sekali. I'll be damned. What is it? Setelah mobil itu sampai, ternyata yang membawa mobil itu adalah si Glenn, si keturunan Asia ya. Karena merasa suara alarm itu sangat bising sekali dan bisa memancing kedatangan para zombie, akhirnya Sen pun mematikan alarmnya dengan membongkar kap depan mobil tersebut. Tiba-tiba, seorang wanita muda yang bernama Amy menanyakan kepada Glenn, "Mana teman-teman yang lain? Kenapa hanya Glenn sendirian yang kembali?" Namun Glenn dengan santainya mengatakan, "Santai kawan, sebentar lagi mereka akan sampai." Tidak lama kemudian, rombongan yang dibawa Rick dengan mobil box itu pun tiba. Mereka semua keluar dan saling berpelukan, dikarenakan mereka kembali dengan selamat. Di bagian ini, Rick masih dalam mobil. Dia keluar paling terakhir kali, karena dia beranggapan tidak ada keluarganya di sana. Dan tiba-tiba Sen bertanya kepada Glenn, bagaimana mereka bisa keluar dari kota itu? Glenn pun menjawab bahwa mereka dibantu oleh seorang polisi. Dan mereka pun memanggil si Rick agar keluar dari mobil. Saat Rick keluar dari mobil, alangkah terkejutnya dia. Ternyata setelah dia melihat Sen, istrinya dan juga anaknya, ternyata dia masih bisa melihat anak dan istrinya dengan selamat. Mereka pun saling tatap-tatapan seakan tidak percaya kalau mereka masih hidup dan diberikan kesempatan untuk bertemu. Carl pun berlari untuk memeluk ayahnya. Akhirnya, mereka pun berpelukan melepas rindu. Saat malam tiba, mereka pun berkumpul mengelilingi sebuah api unggun kecil. Di sini, Rick menceritakan pengalamannya selama dia mencari keluarganya kemana-mana. Saat sudah larut malam, mereka pun beristirahat. Setelah Rick mengucapkan selamat malam untuk anaknya, si Carl, dia langsung menemui istrinya. Karena sudah lama tidak bertemu, akhirnya Rick pun meminta jatah preman kepada istrinya. Dan terjadilah aksi kuda lumping pada malam itu. Namun, dari kejauhan, Sen memerhatikan tenda di mana tempat Rick dan keluarganya tidur. Ternyata kawan-kawan, di sini si Sen pun cemburu karena dia juga mempunyai perasaan kepada istri si Rick. Pagi pun tiba. Seperti biasa, setiap pagi mereka menyiapkan sarapan pagi dan saling berbincang-bincang. Tiba-tiba, Carl memanggil ibunya dari dalam hutan. Spontan mereka pun semua bergegas mencari Carl. Dan ternyata, mereka melihat zombie yang sedang memakan seekor rusa. Dengan panik, mereka akhirnya membunuh zombie itu dan memenggal kepalanya.
Ternyata, ini kali pertama zombie datang setelah sekian lama mereka mengungsi di tempat itu. Nah, setelah mereka selesai membunuh zombie itu, tiba-tiba muncullah dari dalam hutan seorang laki-laki yang ternyata itulah temannya yang bernama Dark. Dia menghampiri rusa itu. Ternyata rusa yang dimakan zombie itu adalah hasil buruannya. Dia sangat kecewa dikarenakan dia sudah berjam-jam memburu rusa itu. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur. Karena hewannya sudah digigit zombie, tidak bisa dimakan lagi. Tapi tak masih ada beberapa tupai untuk dimakan di tenda nanti. Dia pun kembali ke kemah dan memanggil-manggil saudara laki-lakinya. Dan ternyata saudaranya itu adalah si Dixon yang ditinggalkan di gedung tadi. Ketika dia memanggil-manggil saudaranya, Shane pun menghampirinya dan menceritakan semuanya kepadanya. Setelah mendengarkan semua cerita, Dark pun marah sekali, sehingga dia ditenangkan oleh Rick dan Shane. Rick pun mengatakan akan menjemputnya kembali. Tapi Shane dan istrinya tidak mau berpisah lagi. Setelah sedikit perdebatan, dan Rick pun mengatakan dia sekalian mau mengambil senjata yang terjatuh di dekat tank tempat dia bersembunyi dulu. Dan pada akhirnya mereka pun pergi ke kota di mana Dixon ditinggalkan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama, akhirnya mereka pun tiba di kota itu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, melewati rel kereta api. Di bagian ini, yang pergi hanya Rick, Doc, Dark, dan Glenn. Kita kembali ke perkemahan, di mana Shane sedang bermain dengan kart di danau. Dan istri Rick pun menghampirinya, agar tidak terlalu dekat dengan anaknya, karena Rick yang mana adalah suaminya sudah kembali. Ternyata selama Rick tidak ada, mereka telah menjalin hubungan. Dan Shane pun merasa galau atau putus cinta. Dia galau antara senang dan sedih. Senang karena Rick kawan dekatnya sudah kembali, sedih karena pujaan hatinya kembali ke pelukan Rick. Dan pada akhirnya dia melihat seorang laki-laki bernama Ed sedang menghajar istrinya sendiri. Dia pun bergegas menghampiri dan menghajar laki-laki itu. Dia luapkan kekecewaannya tadi dengan menghajar si Ed sampai berdarah. Dia juga memperingati bahwa jangan pernah menyakiti wanita lagi. Kita kembali ke scene di mana rombongan Rick yang pergi ke kota untuk menyelamatkan saudara si Dark. Mereka pun melewati lorong-lorong kota yang dipenuhi dengan mayat-mayat para zombie. Sesekali mereka menemui zombie dan membunuhnya. Akhirnya mereka pun tiba di atas gedung dan membuka pintu yang dirantai tersebut. Setelah mereka tiba, alangkah terkejutnya mereka melihat Dixon tidak ada lagi di situ. Dan yang membuat Dark sedih karena dia tidak melihat saudaranya. Ditambah lagi, dia melihat sepotong tangan yang ternyata Dixon menyelamatkan diri dengan cara memotong tangannya sendiri. Cerita pun bersambung di part berikutnya. Terima kasih.